Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Minerva. Masih semangat kan? Kita mau devosi hari ini, mau dengarkan firman Tuhan lagi. Semoga kamu yang mendengarkan tetap setia, tetap sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengangkat satu lagu. Judulnya Tuhanku Mau Menyenangkanmu. Lagunya mungkin baru, tapi kita sama-sama belajar lagu ya. Mari kita menyanyi lagu Tuhanku Mau Menyenangkanmu. Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kami sering berlaku salah. Kami sering menjengkelkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajari kami supaya kami boleh memakai setiap hari kami untuk menyenangkan Tuhan. Inilah lagu kami Tuhan. Inilah juga doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi ini kita kembali dengan devotion kita. Dan firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi, Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Nah, pokoknya bacakan buat kita semua. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi
akan membalasnya kepadamu. Anak-anak, tema devotion kita pagi ini adalah memberi dengan tulus. Nah, dari bacaan kita tadi, Tuhan Yesus membedakan dua macam orang dalam memberi. Ya. Orang yang pertama di ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus mengatakan orang jenis pertama ini orang yang munafik dalam memberi. Nah, sedangkan di ayatnya yang ketiga dan keempat itu adalah jenis orang yang kedua, yaitu orang yang memberi dengan tulus hati. Nah, kira-kira Tuhan Yesus mau kita masuk jenis orang yang mana ya? Orang yang munafik atau orang yang tulus hati dalam memberi? Nah, anak-anak, sebagai anak Tuhan Yesus, ya, kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan segala sesuatunya kepada kita. Semua kebutuhan hidup kita, baik itu kebutuhan yang kecil maupun yang besar, Tuhan sudah memberikannya kepada kita lewat orang tua kita, lewat sesama kita, orang lain, ya. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat itu kepada kita. Dan pemberian Tuhan satu lagi yang paling berharga itu adalah Tuhan memberikan anaknya, Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia dan menyelamatkan kita umat manusia. Nah, sebagai anak-anak yang sudah menerima berkat dari Tuhan Yesus, ya, Tuhan mau supaya kita meneruskan berkat-berkat itu kepada orang lain. Ya, sama seperti tadi, orang lain membawa berkat buat kita. Tuhan memberikan berkat kepada kita melalui orang lain. Maka Tuhan juga mau memberikan berkat kepada orang lain lewat diri kita. Jadi kita menjadi agen berkatnya Tuhan Yesus. Kita menjadi saluran berkatnya Tuhan Yesus kepada orang lain. Makanya Alkitab bilang apa? Kita harus memberi. Nah, kita kembali ke topik kita ya. Memberi itu ada dua macam orang. Orang munafik dan orang benar. Dan tentu saja saya yakin anak-anak juga tahu bahwa Tuhan mau kita menjadi tipe orang yang kedua. Memberi dengan tulus hati, bukan memberi dengan munafik. Nah, ciri-ciri orang yang memberi dengan munafik itu seperti apa? Nah, di ayat 1 tadi jelas dikatakan, di ayat 2 jelas dikatakan bahwa orang yang munafik itu memberinya suka dipamer-pamer pemberiannya. Nah, dia mau kasih sesuatu kepada orang, dia pamer. Bila perlu dia kasih pengumuman, ini saya mau memberi loh, saya orang baik kan, saya memberi. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Itu orang munafik, dan Tuhan tidak suka dengan orang yang munafik dalam memberi. Nah, Pak Faris punya satu cerita buat kalian. Jadi, ini cerita tentang orang yang munafik dalam memberi. Suatu hari ada satu orang siswa kelas 2, ya, namanya Anita. Nah, Anita ini, dia tiba-tiba berdiri di kelasnya, lalu dia pengumuman, "Hei teman-teman, tahu nggak? Sore ini, saya akan memberi banyak sekali barang berharga kepada panti asuhan." Nah, teman-temannya, "Wow, hebat sekali Anita ya." Nah, lalu Anita lanjut, "Dan tahu nggak, lebih hebatnya lagi, Bapak saya akan mengundang salah satu stasiun televisi untuk meliput acara pemberian tersebut." Wah, Didi sebagai temannya Anita di kelas 2 itu kaget gitu. Dia ngomong sama temannya di samping, nama temannya Kiki. "Hei Kiki, ada yang aneh nggak sih? Masa si Anita mau kasih sesuatu ke panti asuhan pakai acara ngundang stasiun televisi? Ada apa ya?" Wah, pasti Anita mau pamer nih bahwa dia memberi banyak barang kepada panti asuhan. Nah, ini contoh orang yang munafik dalam memberi. Ya, Tuhan Yesus tidak suka dengan orang yang munafik dalam memberi, seperti Anita, ya, contoh yang dalam cerita tadi. Nah, jadi Tuhan Yesus mau anak-anak Tuhan Yesus itu anak-anak kelas 1, anak kelas 2, termasuk Pak Faris dan guru-guru kalian, orang tua kalian. Tuhan Yesus mau kita memberi itu dengan tulus. Nah, untuk memberi dengan tulus, Pak Faris punya satu cerita. Nah, cerita ini anak-anak kelas 1A sudah pernah dengar ya, karena Pak Faris pernah ceritakan. Tapi Pak Faris cerita lagi karena anak-anak yang lain belum tahu ya. Nah, jadi judul ceritanya itu Kopi di Dinding. Nah, suatu hari di negara Italia ada sebuah kota namanya Venesia. Kota ini dia itu punya tempat wisata yang bagus karena kota ini seperti kota yang dikelilingi oleh air ya. Nah, jadi orang-orang suka berrekreasi ke sana, suka berwisata ke sana. Nah, suatu hari ada 2 turis dari Prancis ya. Mereka datang berkunjung ke kota tersebut. Nah, setelah mereka melihat-lihat pemandangan, mereka duduk di sebuah warung kopi.
Nah, warung kopi ini mahal sekali harga kopinya. Orang-orang yang tidak punya uang tidak mampu untuk beli di sana. Nah, mereka berdua ngopi, ini ada 2 orang ya tadi, Prancis tadi itu. Mereka lagi ngopi, tiba-tiba mereka lihat ada 4 orang masuk ke warung kopi tersebut. Lalu mereka panggil pelayan, pesan kopi 5 ya, 1 untuk dinding. Hah, mereka 4 orang pesan kopi 5, 1-nya untuk dinding. Maksudnya apa ya? Nah, lalu beberapa lama kemudian datanglah si pelayan. Nah, pelayan ini membawa kopi 4 gelas. Nah, setelah dibawa kopi 4 gelas, si pembeli ini membayar kopi, tapi harganya seharga 5 gelas. Tapi mereka cuma dapat kopi 4 gelas. Nah, setelah mereka bayar 5 kopi itu, si pelayan itu mencabut 1 kertas, lalu menempelnya di dinding. Nah, kemudian datang lagi 2 orang. 2 orang panggil, pelayan, pesan kopi 3 ya, 1 untuk dinding. Heran lagi mereka, loh, kok 2 orang pesan kopi 3, 1 lagi untuk dinding, maksudnya apa? Nah, lalu si pelayan datang membawa kopi 2 gelas, dan pembeli ini membayar 3 gelas kopi. Lalu pelayan cabut 1 kertas lagi, tempel di dinding. Nah, kemudian datang lagi 1 orang. Nah, datang pelayan, pesan kopi 2 ya. Nah, lalu orang-orang ini heran lagi. Ini kok pesan 2, kan sendiri. Nah, datanglah pelayan membawa 1 gelas kopi dan dia bayar 2 gelas. Lalu orang ini bilang, seperti biasa, 1-nya untuk dinding. Mbak ini cabut 1 kertas, tempel di dinding. Makin heranlah ini orang-orang dari Prancis ini. Nah, lalu tiba-tiba datang seorang kakek. Nah, si kakek ini bajunya itu kotor, sobek-sobek, mukanya itu kotor. Nah, wajahnya lemas, jalannya nggak semangat. Lalu dia membawa sebuah karung di belakangnya. Rupanya kakek ini seorang pemulung. Dia masuk ke warung kopi tersebut dan dia bilang, pelayan, pesan kopi 1. Nah, ini orang-orang Prancis bilang, ini orang bisa nggak sih dia bayar? Dia tahu nggak sih kalau kopi di sini mahal sekali? Nah, lalu mbaknya datang, bawa 1 gelas kopi, kasih dia. Nah, dia minum. Setelah dia minum, dia bilang apa? Terima kasih mbak. Lalu dia pergi tanpa membayar. Mbak itu mengatakan sama-sama. Lalu setelah dia pergi, mbak itu cabut 1 kertas dari dinding. Oh, barulah mereka mengerti. Rupanya orang-orang yang bayar lebih tadi, mereka bayar untuk orang-orang miskin yang tidak sanggup untuk minum kopi di warung tersebut. Nah, jadi mereka bayar lebih supaya bisa menolong orang miskin itu minum dengan gratis di sana. Nah, anak-anak, inilah contoh memberi dengan tulus hati, tanpa dipamer-pamer. Orang yang kasih kopi tadi, mereka tidak tahu mereka akan memberi kepada siapa. Kakek yang minum juga tidak tahu siapa yang memberi. Tetapi yang jelas, kakek ini akan mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk orang yang sudah memberikan kopi kepada saya. Itu memberi dengan tulus. Itu yang Tuhan Yesus mau. Nah, jadi di ayat 2-3 dalam ayat 3 dan 4 dalam bacaan kita hari ini, itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan berharap anak-anak yang percaya Tuhan Yesus, anak-anak kelas 1 dan 2, itu memberi itu tidak boleh dipamer-pamer. Itu memberi dengan tulus. Anak-anak, mungkin kalian berpikir, Pak, memberi itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. No. Ya, Tuhan bilang apa? Semua orang harus memberi, ya. Orang kaya, orang miskin, orang tua, anak muda, anak kecil, semua harus memberi. Nah, tapi pemberiannya berbeda-beda tentu saja. Orang kaya mungkin mampu memberi lebih banyak daripada orang miskin. Orang tua, orang dewasa mungkin bisa memberi dengan lebih banyak daripada anak kecil. Tapi tidak apa-apa. Semua pemberian, besar atau kecil, itu sama di hadapan Tuhan. Yang penting kita sudah melakukannya. Nah, Pak, saya kan tidak punya uang seperti orang kaya, orang-orang besar untuk memberi. Dalam memberi, tidak hanya uang yang bisa kita berikan. Kita bisa memberikan hal yang lain selain uang. Kita menolong orang, ya, mendoakan orang, ya, membantu orang yang membutuhkan. Itu juga termasuk memberi. Nah, saya kasih contoh. Kalau kalian membantu orang tua di rumah, misalnya menyapu rumah, itu juga termasuk memberi, ya. Jadi bukan hanya memberi uang, bukan hanya memberi barang, tapi memberi itu bisa memberikan lewat doa, memberi semangat kepada orang yang kurang semangat, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang situasi corona seperti sekarang, apa yang bisa kita berikan? Ya, mungkin kita tidak seperti orang kaya yang memberikan
uang kepada orang-orang lain yang membutuhkan, tapi kita bisa memberikan apa? Kita berdoa buat mereka, berdoa buat pasien-pasien corona, berdoa buat para dokter yang menangani virus corona, berdoa untuk orang-orang di luar sana yang harus keluar rumah untuk bekerja walaupun pemerintah larang. Kita berdoa untuk mereka supaya Tuhan memberikan berkat bagi mereka. Itu sudah memberi. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak kelas 1 dan 2 hari ini ya. Jadi kita tetap bisa memberi lewat doa. Oke, anak-anak, demikian firman Tuhan yang bisa Pokares sampaikan hari ini. Sekarang kita akan berdoa dan doa kita akan dipimpin oleh Ibu Frida. Silakan Bu. Senang berjumpa dengan kalian lagi ya. Semoga kalian masih tetap semangat belajarnya, kalian tetap setia dalam mengerjakan setiap tugas yang dipercayakan, dan jangan lupa bahagia dan bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pak Fares ya. Ibu Frida berharap bahwa kalian di sana sehat ya, tanpa kurang sesuatu apapun, bahkan kalian bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan orang tua kalian. Nah, pada pagi hari ini Ibu Frida diminta tolong oleh Pak Fares untuk menutup doa devotion kita hari ini. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekalian, untuk orang tua kita, dan juga untuk guru-guru kita supaya kita tetap semangat di tengah kondisi yang mungkin kita stay at home dan juga guru-gurunya work from home. Ya, kita tetap semangat ya menjalani hari-hari yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Baik, Ibu Frida akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh dikuatkan Tuhan melalui firman-Mu, kami boleh dihiburkan, bahkan kami boleh ditegur Tuhan atas dosa-dosa kami. Sekiranya Tuhan Engkau menolong kami di dalam kami melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami, menjadi penghibur di dalam duka cita ataupun situasi yang sulit yang kami hadapi Bapa. Bapa, pada hari ini kami berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu kelas 1. Berkatilah kami Tuhan yang hampir 2 bulan ini kami belajar dari rumah. Sungguh Tuhan, kami merindukan untuk kembali ke sekolah, untuk kami bisa belajar bersama-sama dengan guru kami, bisa bertemu dengan teman-teman kami, bisa bermain bersama dengan teman-teman kami, bahkan kami boleh bercanda tawa dengan guru-guru kami. Kami sangat merindukan momen itu Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik kalau Tuhan mengizinkan kami belajar dari rumah. Biarlah kami belajar dengan bertanggung jawab walaupun guru kami tidak melihat, tapi kami mau mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh ketaatannya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan orang tua yang terbaik yang boleh menolong kami, untuk kami boleh didampingi saat belajar, ataupun kami diingatkan Tuhan, ataupun kami ditegur kalau kami malas mengerjakan setiap tanggung jawab kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan mereka sebagai orang tua yang boleh mengasihi kami lewat segala sesuatu yang mereka kerjakan. Berkatilah setiap orang tua kami Tuhan, berikan mereka sukacita, kekuatan, dan juga kesehatan yang daripada Engkau ya Bapa. Dan berkatilah setiap pergumulan yang orang tua kami sedang pikirkan ataupun yang dirasakan yang mungkin kami tidak tahu, tapi biarlah Tuhan saja yang menjawab setiap pergumulan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru kami Tuhan yang sampai saat ini kami belum bisa bertemu Tuhan, tapi kami boleh merasakan kasih mereka melalui pengajaran yang mereka berikan walaupun dengan online Tuhan. Berkatilah mereka ya Bapa, berikan mereka kesehatan, penjagaan, dan penghiburan Tuhan, sehingga mereka tetap setia mengerjakan tugas yang diberikan Tuhan untuk mengajari kami ya Bapa. Biarlah kami ya Tuhan boleh nanti bersama-sama kembali lagi ke sekolah, saling bertemu, dan kami boleh mengerti bahwa kehadiran setiap guru-guru kami sangat berharga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh berdoa kepadamu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pesan Ibu Frida, tetap semangat dan stay at home.